Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema Malicious Compliance. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Kami tidak melanggar hukum apapun. Tentu, pergi ke pihak berwenang sana. Ini terjadi pada awal pertengahan 90-an. Aku dan istri baru menikah, dan putri kami masih bayi. Istriku bekerja di perawatan kesehatan sebagai perawat perawatan di rumah, bepergian dari rumah ke rumah merawat orang sakit. Namun setelah putri kami lahir, dia tidak menginginkan pekerjaan yang membuatnya terlalu banyak bekerja dan shift di malam hari. Jadi dia melamar menjadi petugas kebersihan di pangkalan militer di dekat rumah kami. Dua hal tentang situasi kami yang patut diperhatikan. Satu adalah bahwa istri adalah minoritas yang terlihat jelas. Kedua, sebagai pekerja perawatan kesehatan, dia mencatat segalanya sebagai kebiasaan. Perusahaan yang mempekerjakannya adalah perusahaan nasional. Kantor pusat biasanya memiliki 5 karyawan. Seseorang baru saja berhenti karena suaminya pindah dengan pekerjaan militer ke bagian lain negara. Jadi, bos lokal mempekerjakan istriku untuk menggantikannya. 4 pekerja lainnya adalah keluarga dekat bos. Louis adalah bosnya, yang mempekerjakan sahabatnya yaitu Donna, saudara laki-laki Donna, dan keponakan Louis, Tracy. Istriku adalah satu-satunya orang luar. Dia segera melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan levelnya. Meskipun istriku dibayar dari jam 4 sore sampai tengah malam, dia pulang jam 8 malam setiap malam. Dia juga dikeluarkan dari pembersihan gedung-gedung yang menampung kantor teknik dan sewa. Kadang-kadang, ketika dia akan membersihkan kantor-kantor itu, dia melihat rekan-rekannya mengobrak-abrik meja dan lemari arsip, memfotokopi dokumen, dan barang-barang mencurigakan lainnya. Istriku juga melihat Louis mengancam seorang tentara dengan tugas tambahan karena tidak membuka pintu dengan cukup cepat. Suami Louis adalah seorang NCO senior di unit tersebut. Tetapi lapangan pekerjaan sulit ditemukan pada saat itu, sehingga istri aku bersedia menerima sedikit ketidaknyamanan pada etikanya. Namun setelah beberapa bulan, perilaku rasis dimulai. Itu dimulai dengan nama panggilan, kemudian berubah menjadi cercaan, dan kemudian rumor tentang istriku. Mereka mulai menceritakan lelucon rasis tanpa berusaha menyembunyikannya. Ketika istriku mengeluh kepada mereka berempat bahwa dia tidak nyaman, dia disebut lemah, dan mereka mengancam pekerjaannya. Istriku mengatakan kepada mereka bahwa dia akan pergi ke kantor pusat. Jadi, dia menelpon kantor pusat dari kantor. Steward dari HR merendahkan istriku dengan percakapan wanita, dan dia perlu menebalkan mentalnya dan tidak terlalu sensitif. Istriku membalas bahwa dia akan pergi ke pihak berwenang. Steward mengatakan tidak ada hukum yang dilanggar, jadi dia harus pergi ke pihak berwenang. Semoga beruntung. Setelah shift pada saat itu, dia dipecat karena sikapnya. Jadi, istriku pergi ke pihak berwenang, bukan polisi saja. Dia pergi ke Komisi Hak Asasi Manusia dan ke markas pangkalan militer. Dia memberikan kedua fotokopi lognya. Penyelidikan hak asasi manusia menetapkan bahwa ada lingkungan kerja yang menoleransi perilaku rasis. Itu mendapatkan maaf dan pengakuan dari Stewart dengan komentar sombong bahwa mereka selanjutnya akan memasukkan klausul tentang sensitivitas rasis dalam dokumen karyawan mereka. Dia bahkan berkomentar pada istriku bahwa pada dasarnya ini tidak ada. Namun, di balik layar, pangkalan telah melakukan penyelidikan mereka sendiri. Beberapa orang dari manajernya telah dirampok di gedung-gedung persewaan, telah melaporkan bahwa mereka curiga mereka telah dimata-matai. Tanggal dari beberapa laporan mereka cocok dengan catatan istriku pada tanggal dia ada di sana. Louis yang mengancam seorang prajurit ditindaklanjuti, dan diketahui bahwa suami Louis telah menghukum prajurit tersebut dan mengatur agar dia melakukan tugas tambahan selama 2 minggu. Pelanggaran penyalahgunaan wewenang undang-undang. Kontrak dengan pangkalan membutuhkan 40 jam layanan per minggu. Pangkalan itu menarik log keamanan dan kunci yang menunjukkan bahwa pekerjaan selalu selesai pada jam 8 malam. Pangkalan membayar selama 40 jam per minggu dan mendapatkan layanan hanya 20 jam. Ada klausul dalam kontrak pembersihan yang menyatakan bahwa peraturan hak asasi manusia pemerintah federal harus dipatuhi. Hasil penyelidikan komisi menetapkan bahwa mereka melanggar. Pangkalan lain dihubungi untuk melihat apa yang terjadi dengan perusahaan ini, dan mereka menemukan orang lain mengalami masalah serupa. Akibatnya, pangkalan itu melanggar kontrak dengan alasan itu adalah kontrak 5 tahun
yang dilanggar setelah tahun kedua. Louis, Donna, Dan, dan Tracy tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Perusahaan pembersih berikutnya masuk. Semua personel harus menjalani pemeriksaan untuk keamanan. Semua pembersihan dilakukan pada siang hari. Mencegah orang dari mengobrak-abrik meja. 40 jam adalah 40 jam. Dan petugas kebersihan tidak diizinkan untuk melibatkan tentara di luar percakapan biasa. Istriku kembali ke perawatan kesehatan. Sesekali dia bertanya-tanya, apa yang Stuart pikirkan tentang percakapan wanita sekarang. Cerita kedua, akan dipidana jika aku tidak menghapus fileku. Baiklah kalau begitu. Aku memiliki pekerjaan yang layak. Gajinya kecil, tetapi itu mudah, dan timku sangat baik denganku. Kemudian, COVID terjadi, dan rekan manajerku kehilangan pandangan bahwa menjadi seorang manajer seharusnya adalah tugas untuk melayani tim, bukan hal benar untuk haus kekuasaan. Mereka akan memposting dalam chat hal-hal yang kejam atau jahat tentang anggota tim dan memicu gosip. Setelah menyaksikan ini, aku memutuskan untuk keluar dan memberitahu manajerku bahwa aku akan resign kemudian pergi. Aku diberitahu bahwa tidak ada pekerjaan yang dapat mengakomodasi kebutuhanku. Aku mencoba mengubah jam kerja dan tetap bekerja dari rumah, dan seharusnya beruntung menemukan yang lebih baik. Ini tidak berjalan dengan baik, dan mereka perlahan membubarkan departemenku dan membuat hidup timku seperti neraka. Aku mengambil foto dari Instant Manager dan mengirimkannya ke seorang rekan untuk melaporkan. Meskipun tidak ada yang mengatakan grup Instant Messenger itu rahasia, aku dituntut dengan penghentian dan penghapusan atau tindakan hukum. Sekarang, selama COVID aku membuat banyak laporan untuk membuat bekerja dari rumah menjadi menyusahkan. Ini adalah banyak dokumen Excel atau Google Sheet yang saling melengkapi, dan akses ke kebijakan semua cabang yang dibutuhkan orang dengan cepat. Ini digunakan setiap hari, berkali-kali. Ya oke, kalau dia ingin aku menghapus semua dokumen dari rumah dan akun pribadiku, bukan masalah. Keesokan harinya aku memiliki orang-orang yang bertanya kemana perginya laporan itu. Aku hanya melihat semuanya terungkap. Orang yang memecatku, aku menemukan pekerjaan yang memberi semua yang aku minta, dan kenaikan gaji. Mantap. Cerita ketiga. Aku menuntut untuk bertemu dengan manajer. Pada awal tahun 90-an, aku diberhentikan dari sebuah perusahaan telekomunikasi besar dengan pembayaran yang sangat besar. Ini memungkinkanku dan istriku untuk membeli toko bunga. Dia adalah florist terlatih, yang memiliki staf, termasuk seorang manajer. Aku mendapat pekerjaan lain di bidang IT, tetapi aku biasa membantu di toko pada hari Sabtu, karena aku menikmati pekerjaan itu. Suatu Sabtu sore, tepat sebelum waktu tutup, seorang pria yang marah datang mengeluh bunganya terlambat dikirim untuk ulang tahun istrinya. Aku adalah satu-satunya di toko. Dua staf lainnya sibuk membersihkan bagian belakang dan bersiap-siap untuk tutup. Aku menemukan pesanan dan ada catatan di atasnya yang mengatakan kirim setelah jam 10 pagi. Sudah dikirim pada jam 11 lewat 10 siang. Aku mengatakan kepadanya bahwa itu cukup masuk akal bahwa kami telah mengirimkannya saat itu setelah jam 10 dan tidak ada ketentuan lain yang dibuat. Jadi aku merasa keluhannya tidak dapat dibenarkan. Dia sangat agresif dan menuntut untuk menemui manajer. Jadi sambil senyum pada diriku sendiri, aku pergi ke belakang, tetap di belakang untuk membantu stafku membersihkan belakang toko. Aku bisa mendengar orang yang mencoba untuk meminta pengembalian dana. Manajerku mengatakan kepadanya bahwa itu harus diizinkan oleh pemiliknya. Wajahnya sangat pucat ketika dia menelponku dan melihat aku kembali. Cerita keempat. Baik, aku tidak akan menggunakan headphone. Ini tidak akan semenarik banyak cerita lain yang diposting di subreddit ini. Aku seorang karyawan di Super Target, dan aku bekerja di General Merchandise yang pada dasarnya aku hanya menyetok rak. Baru-baru ini, karena Natal yang akan datang, kami memiliki semua pekerja di deck untuk mainan. Jadi aku telah menghabiskan waktu di ruang belakang untuk semua shift, yang berarti aku tidak benar-benar bertemu tamu. Jadi kami diizinkan untuk mendengarkan musik. Tapi secara teknis itu melanggar aturan untuk menggunakan headphone. Aku tidak ingin memangsa orang-orang di sekitar untuk mendengarkan Sunday Football. Jadi aku tetap menggunakan earpod berkabel. Seseorang di sekitar tersinggung dengan hal ini dan melaporkan aku ke pimpinan tim. Dia mendatangiku dan memberitahu aku bahwa aku perhatikan kamu menggunakan headphone.
Dan aku tidak peduli. Jadi aku membiarkanmu tetap menggunakannya. Tetapi seseorang telah mengeluh. Jadi aku perlu kamu untuk mencopot AirPod-mu. Ya, alih-alih hanya mematikan radio, aku melakukan apa yang diizinkan dan hanya menyetel di speaker dengan volume penuh. Ini dengan cepat menunjukkan siapa yang mempermasalahkan penggunaan headphoneku. Karena anggota tim elektronik di sebelah telah memberi aku penampilan emosi sepanjang hari. Aku melihat dia mencoba dan berbicara dengan manajer dan berkumpul. Dia berbicara tentang aku ketika dia terus melihat ke arahku. Tetapi pemimpin timku menepisnya. Dan dia sekarang dipaksa untuk mendengarkan permainan Packer selama sisa hari yang terasa seperti keuntungan untukku. Aku tidak pernah mengerti. Karyawan yang berusaha keras untuk melaporkan karyawan lain karena melakukan hal-hal yang tidak menyakiti siapapun, tetapi aku tidak kehilangan apapun dari instruksi ini. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.